Bab 851 Ekstrim. Orang di belakang Nick mengunci pintu lagi, lalu mengantar Nick meninggalkan ruang bawah tanah. Kalau ada orang yang menahannya di ruang bawah tanah, Nick tidak akan bisa kabur kemana-mana ibarat kura-kura dalam toples. Boom! Ketika Nick dan yang lainnya berlari ke arah luar, keributan terus-menerus terdengar. William dan yang lainnya segera mendongak ke atas dan melihat langit-langit ruang bawah tanah. Di atas langit-langit adalah tanah. Mereka bisa mendengar orang yang sedang berlari di atas sana, juga beberapa teriakan singkat. Hati mereka bertanya-tanya, ulah siapa ini? Orang yang menyerang Flyhope Mansion kemungkinan besar adalah seorang teman. Kak William, apakah itu Kak Kasma dan yang lainnya? Bisik seseorang. Tidak mungkin. William menggelengkan kepala, lalu berkata, selama beberapa bulan ini, kita sibuk mengambil beberapa senjata api milik keluarga secara sembunyi-sembunyi. Tapi senjata-senjata itu sudah hilang. Sama sekali tidak ada senjata api mematikan sejenis bom di tangan Kasman dan yang lainnya. Kalau begitu siapa mereka? Kalau bukan Kak Kasman, kenapa mereka menyerang Nick? Tanya pemuda itu dengan bingung. William menundukkan kepala tanpa menjawab. Mana dia tahu? Tapi William tahu, entah itu Valentino ataupun Hendrik, mereka memiliki kartu as. Mungkin saja suara bom yang terdengar saat ini adalah kartu as yang sedang mereka jalankan. Zaza sungguh kejam. Dulu saat dia melanggar hukum dalam keluarga, dia dijatuhi hukuman potong satu tangan. Bukankah waktu itu Tuan Muda Valentino membelanya? Kata seseorang dengan geram. William dan yang lainnya sebagian besar telah merasakan kebaikan Valentino. Orang-orang terdekat Valentino tidak pernah berlagak di depan anak buahnya. Karena itu, Valentino disayangi oleh keluarga maupun anak buah keluarganya. Selain itu, Valentino selalu berusaha membantu anak buahnya yang sedang mengalami kesulitan. Selama bukan kejahatan tingkat tinggi, Valentino akan mengusahakan segala cara untuk membela mereka. Semua kebaikan Valentino membekas di hati semua orang. Makanya saat melihat Zaza mengkhianati Valentino, hati mereka panas. William mendongakkan kepala secara perlahan, lalu berbicara dengan suara rendah. Kita tidak perlu membicarakan masalah ini lagi. Orang lain mungkin tidak mengerti, tapi dia mengerti. Sekali lagi Zaza dicap sebagai pengkhianat dan dihina oleh rekan-rekannya. Sementara William bisa membayangkan apa yang sedang dipikirkan Zaza. Dia juga bisa menebak rencana pria itu. Kalau rencana kali ini berhasil, ancaman Kotano pasti akan dihapuskan. Selain itu, rencana ini tidak akan mengungkapkan sedikit pun jejak Valentino. Hanya saja, kepergian Zaza kali ini. Sepertinya mereka tidak ada kesempatan untuk bertemu lagi. Boom! Suara ledakan di luar kembali terdengar dan membuyarkan pikiran William. Apit bagian kiri dan kanan. Kepung mereka. Jangan sampai ada yang lolos. Terdengar suara teriakan Nick di atas sana. Dor dor dor. Disusul suara tembakan pistol mitrailleur secara cepat dan beruntun. William dan yang lainnya mendongakkan kepala melihat langit-langit. Mereka ingin melakukan sesuatu, tapi malah terjebak di ruang bawah tanah. Saat itu, terjadi keributan di Flyhope Mansion. Beberapa satpam yang sedang bertugas di pos masing-masing bersembunyi di bawah meja dengan gemetar. Sementara di luar Flyhope Mansion, ada orang yang selalu melempar benda hitam dari dalam kegelapan. Benda hitam itu masuk ke dalam mansion, lalu meledak hingga menimbulkan lubang besar di tanah. Ada juga bom yang jatuh ke danau buatan atau kolam renang. Begitu meledak, terbentuklah air mancur, air pun mengguyur ke segala arah seperti hujan. Serangan ganas dan brutal ini membuat Nick mengamuk. Flyhope Mansion yang sudah berdiri sejak lama ini pertama kalinya dilempari bom. Kejadian ini bagaikan tamparan bagi Nick. Granat itu seperti sedang meledak di depannya hingga membuat wajahnya terluka dan kesakitan. Tembak mereka. Aku akan mengurus sesuatu. Tekan mereka dan tangkap mereka semua. Aku ingin mereka ditangkap hidup-hidup. Tangkap hidup-hidup. Aku akan membuat mereka memakan bom-bom itu. Aku juga akan menguliti mereka. Nick berdiri di belakang pasukan sambil berteriak marah. Sepertinya hanya Nick yang berani melepaskan tembakan di pusat kota Neo. Dia sudah terbiasa melanggar hukum. Mana bisa dia memerhatikan hukum di saat-saat seperti ini? 100 lebih tentara keluarga Wijaya maju sambil membawa senjata api dan mulai melepaskan tembakan. Dor, dor, dor. Tembakan-tembakan ganas dari pistol mitrailleur dalam sekejap membentuk tembakan beraya. Ibarat jerat yang membuat para musuh di luar kelang kabut. Segera, musuh-musuh di luar mansion merasa tertekan hingga tidak berani memunculkan diri. Sementara atas arahan Nick, para tentara menyebar dan membentuk formasi. Mereka bergerak mengepung target. Tangkap mereka hidup-hidup. Orang-orang ini pasti anak buahnya William. Pokoknya tangkap mereka dalam keadaan hidup. Teriak Nick dengan marah seolah ingin membunuh binatang buruan. Sebagian tentara keluarga Wijaya tinggal untuk melindungi Nick, sementara sisanya keluar dan menyerang musuh. Nick sampai megap-megap saking marahnya. Dia sudah tidak sabar untuk menguliti dan mencabut urat para musuh. Tuan Muda Nick, kapan kira-kira mereka memasuki ke kota Neo? Kenapa kita tidak menyadarinya? Marco yang berada di sebelahnya berpikir selama 2 detik, lalu bertanya. Apakah mungkin orang-orang ini sebenarnya sudah lama bersembunyi di kota Neo? Selain kemungkinan ini, Marco tidak terpikirkan adanya kemungkinan lain. Intel mereka yang sedang berada di kota Neo sangat banyak. Asalkan ada kejadian aneh, mereka pasti akan pertama kali mengetahuinya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kota Neo sekarang seperti kota berbenteng.
Siapapun yang ingin memasuki kota harus melalui proses penyensoran. Sementara orang-orang ini membawa senjata api yang mematikan. Kalau mereka baru akhir-akhir ini memasuki kota Neo, mereka pasti sudah ketahuan. Apa? Mereka selama ini bersembunyi di kota Neo? Nick tercengang mendengarnya, punggungnya mengeluarkan keringat dingin. Kalau memang demikian, apakah berarti selama ini dirinya selalu berada dalam bahaya? Mereka tidak berani menyerang Tuan Muda Nick karena Tuan Muda Nick adalah anak kandung keluarga Wijaya. Mereka adalah pelayan, mana mungkin mereka berani? Penyerangan kali ini terjadi, entah karena mereka menerima perintah, atau demi menyelamatkan William dan yang lainnya. Kata Marco. Mata Nick berapi-api. Dia pun menggertakkan gigi, lalu berkata, berdasarkan analisis yang ada, semua ini ada hubungannya dengan Tommy. Sialan! Kematian Tommy malah membuat posisiku tidak aman. Aku harus balas dendam. Aku akan mempermainkan pasangan wanitanya dan merebut segala yang pernah dia miliki. Tarik Mary dan suaminya kemari. Sudahlah, biar aku yang mencari mereka. Aku ingin lihat apakah grup global bisa menghentikanku kali ini. Nick semakin murka. Dia pun masuk ke dalam mansion. Nick ingin menggunakan cara ekstrem ini untuk balas dendam. 2 jam kemudian, di zona pengembangan kota arteria di kota Neo, Hendrik dikurung di balik jeruji besi. Sekarang sudah hampir pukul ke-12. Hendrik perlahan membuka mata dan melihat ke arah jam dinding. Bab 852 kabar Chris. Jam dinding ini sengaja digantung markup untuk Hendrik. Niat awalnya adalah untuk membuat Hendrik selalu mengingat waktu, membiarkannya merasa menderita setiap detik dan menit yang lama. Akan tetapi, jam dinding itu malah menjadi alat yang berguna bagi Hendrik. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 1 menit sebelum jam 12, Hendrik langsung memindahkan papan tempat tidur lalu mengeluarkan ponselnya. Saat ponselnya baru dihidupkan dan sebelum dia sempat menekan nomor telepon, ponselnya duluan berdering. Hendrik bimbang sejenak, tapi akhirnya dia mengangkat panggilan. Alasan sebenarnya kenapa dia dan Valentino jarang berkomunikasi adalah setelah akhirnya Hendrik mendapat kesempatan selama 5 menit, dia tidak hanya harus mencari cara untuk menghubungi Valentino, tapi dia juga harus menghubungi anggota asosiasi Valentino Empire untuk mengetahui tentang situasi saat ini. Segala hal harus dilakukan dalam 5 menit ini. Hendrik mengangkat panggilan, tapi dia tidak buru-buru bersuara. Di ujung telepon terdengar suara rendah seseorang. Halo? Hendrik langsung menghela napas, ini adalah suara Arvin Nagasan. Hendrik menutup mulut dan speaker ponsel dengan tangannya, lalu bertanya dengan suara sangat pelan. Apa sudah ada kabar? Waktu yang dimiliki Hendrik singkat, jadi dia harus berbicara dengan singkat dan padat. Sudah ada kabar dari Chris. Ketika Arvin mengatakan ini, nada suaranya semakin rendah. Jelas sekali kalau kabar yang didapatkan adalah kabar buruk. Jantung Hendrik berdetak dengan kencang dan dia hendak bertanya. Namun, tepat pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar suara mesin mobil di luar. Lampu mobil yang terang masuk melalui celah ruang baja berwarna, membuat jantung Hendrik berdebar dengan sangat kuat. Dulu Chris pernah bertarung sengit dengan seorang panglima, akhirnya dia terjebak ke dalam muslihat pihak lain. Hendrik sangat ingin mendengar apa yang terjadi di akhir, tapi sekarang dia sama sekali tidak mempunyai waktunya. Orang yang bisa datang ke ruang baja berwarna saat ini hanya Marco, tidak ada orang lain lagi. Pergi ke kota Magal. Hendrik mengatakan 4 kata itu dengan cepat, lalu mematikan panggilan dan ponselnya. Tuan Marco. Terdengar suara penjaga di luar. Namun, Marco terlihat sangat panik. Setelah dia menyahut penjaga itu, dia langsung berjalan ke pintu. Hendrik langsung menoleh ke pintu, kemudian memasukkan ponselnya ke dalam lubang dan menutup lubang tersebut. Setelah itu, dia berjalan ke pintu dengan cepat untuk memindahkan papan tempat tidur ke tempat asal. Begitu Hendrik duduk, Marco sudah mendorong buka pintu. Hendrik, maaf telah mengganggumu malam-malam begini. Ujar Marco sambil berjalan masuk. Setelah itu, dia ragu sejenak, kemudian memakai masker. Hendrik sudah berbulan-bulan tinggal di rumah kecil ini, jadi Marco tidak bisa menahan baunya. Hendrik, sebelumnya kamu orang yang lumayan bersih. Kamu sudah beberapa bulan tidak mandi dan melihat matahari, rasanya menderita, kan? Penampilan Hendrik yang terlihat berantakan dan berjenggot membuat Marco tertawa sinis. Hendrik perlahan-lahan membuka matanya. Matanya yang telah melihat Marco sekilas, kemudian dia memejamkan matanya lagi. Masih saja bersikap sombong. Aku mau bertanya padamu, kamu punya anak buah yang sedang bersembunyi di kota Neo, ya? Tanya Marco setelah dia mendengus. Mendengar itu, jantung Hendrik pun berdebar. Namun, dia tetap memejamkan matanya, wajahnya tidak menunjukkan ekspresi aneh sedikit pun. Jangan memaksaku, Hendrik. Apa kamu benar-benar mengira aku tidak berani menyiksamu? Kuberitahu kamu, sekarang di rumah keluarga Wijaya, Alzheimer-nya besar Wijaya sudah semakin parah. 2 anggota perkumpulan tetua yang mendukung Tommy juga sudah kehilangan kekuasaan mereka. Jangan bilang aku membuatmu menderita, meskipun aku membunuhmu, itu juga sia-sia. Tidak ada yang akan melindungimu, apa kamu mengerti? Ujar Marco dengan penuh ancaman sambil menggertakkan giginya. Akan tetapi, tidak peduli apa yang dikatakan Marco, Hendrik tetap tidak membuka kedua matanya. Hendrik tidak mengakui dan membantah perkataan Marco.
Kamu kira aku tidak tahu meski kamu tidak memberitahuku? Kamu pasti ada anak buah dan dia sedang bersembunyi di kota Neo. Marco mencondongkan tubuhnya sedikit, terdengar suaranya dari balik masker. Malam ini yang pergi ke Vallejo Mansion, apakah orang itu anak buahmu? Ketika mendengar itu, akhirnya Hendrik pelan-pelan membuka matanya dan menatap Marco. Ada yang mau membunuh Nick? Suara Hendrik terdengar agak serak, seakan-akan dia sudah lama tidak minum air. Kenyataannya memang seperti itu. Tanpa persetujuan Marco, penjaga di luar tidak akan mengantarkan makanan dan air untuk Hendrik. Kamu tidak tahu atau sedang berpura-pura? Marco tertawa sinis. Kalau aku mau membunuhnya, aku tidak akan pergi ke Vallejo Mansion. Aku akan menunggunya keluar, kemudian aku juga tetap akan bisa membunuhnya. Jawab Hendrik sambil tersenyum sinis. Memangnya kamu dapat memikirkan itu? Kamu hanya dapat bergerak di tempat 10 meter persegi ini. Apa hakmu mengatakan hal seperti itu? Aku hanya bertanya. Apa kamu benar-benar mengira aku merasa kamu begitu berkemampuan? Marco menatap Hendrik dengan ekspresi mengejek, seakan-akan dia tercengang. Sekarang Hendrik bahkan tidak bisa keluar dari ruang baja berwarna. Selain ada tempat tidur, di kamar ini hanya terdapat 1 jam dinding. Apa yang bisa digunakannya untuk memerintah anak buahnya yang di luar? Hendrik tersenyum dengan penuh arti, kemudian dia menggeleng-geleng kepalanya. Dia berkata, "Kamu benar." Ketika mendengar suara Hendrik yang serak, Marco mengulurkan tangannya dan menyuruh orang mengantarkan 1 botol air minum. Mau minum? Marco menatap Hendrik sambil membuka tutup botol. Jakun Hendrik bergerak 2 kali, tapi dia tidak menjawab Marco. Marco terlihat sangat angkuh. Dia pelan-pelan membuka tutup botol, lalu menumpahkan air di dalam botol ke depan Hendrik. Air tersebut pun mengalir mengenai lantai. Jakun Hendrik bergerak lagi. Rasa dahaganya memuncak. Dia ingin minum air. Hal ini adalah respons naluri tubuh. Ketika tubuh kekurangan air, ia tidak akan berpikir dengan otaknya lagi, tapi ingin mendekati sumber air dan meminumnya. Akan tetapi, tekad Hendrik yang kuat masih berusaha menekan keinginannya. Serus! Marco menumpahkan air di dalam botol sampai habis. Dia berkata dengan kecewa. Aku kira kamu akan datang dan meminum air ini seperti seekor anjing. Tapi, tidak apa-apa, aku masih ada air. Marco sekali lagi mengulurkan tangannya, penjaga itu segera memberikannya 2 botol air minum. Hendrik, jangan bilang aku tidak menjagamu, ya. Kamu bisa berakhir di sini. Setelah itu, Marco menoleh kedua penjaga yang berada di belakangnya. Dia mengayunkan tangannya, menyuruh mereka keluar. Tuan Marco, ini. Penjaga itu agak ragu. Hendrik pintar, dia tidak akan melakukan apa-apa padaku. Keluarlah. Marco tersenyum dengan yakin. Kedua penjaga itu pun hanya bisa menganggukkan kepala mereka, kemudian keluar dan menutup pintu. Marco pelan-pelan berjalan mendekat ke hadapan Hendrik, dia berkata dengan pelan. Kamu bisa berakhir di sini juga membuatku sengsara. Bab 853 Anjing Gila. Tapi, ini adalah perintah Tuan Muda Nick. Apa yang bisa kulakukan? Aku hanya bisa mematuhinya. Kata-kata Marco terdengar sangat tulus, nada bicaranya juga sangat serius. Seakan-akan, semua penderitaan yang dialami Hendrik sekarang tidak ada hubungan dengan dirinya sama sekali. Marco melemparkan semua tanggung jawab kepada Nick. Hendrik tertawa sinis dalam hati. Manusia selalu berteman dengan orang yang berpikiran sama dengan mereka. Marco adalah orang yang suka melemparkan tanggung jawab ke orang lain. Orang-orang yang mengelilingi Nick adalah orang yang mirip dengannya. Mereka tidak sungguh-sungguh berteman. Katakan alasan kamu kemari. Hendrik mendongakkan kepalanya dan menatap Marco. Aku tidak bisa memberitahumu. Tapi, aku hanya 1 pertanyaan yang ingin kubicarakan denganmu. Sikap Marco langsung berubah. Dia membuka botol air minum lalu menyerahkannya kepada Hendrik. Hendrik tidak bimbang sedikit pun. Dia menerima botol tersebut, kemudian langsung meminumnya. Akhirnya dia dapat memuaskan keinginan tubuhnya yang ingin minum air. Apa yang ingin kamu tanyakan? Hendrik meletakkan botol tersebut. Begini, sebelum Tuan Muda Nick mengambil alih Maple Rain Real Estate, ada transaksi yang tidak aku mengerti. Kata Marco dengan penuh arti sambil memperhatikan raut wajah Hendrik. Transaksi apa? Hendrik menyipitkan matanya. Pak Hendrik tidak usah berpura-pura. Ketika Tuan Muda Nick mengambil alih perusahaan, uangnya sudah hilang, jadi dia tidak tahu akan hal ini. Tapi, aku selalu bekerja di Maple Rain Real Estate. Apa masuk akal kalau aku tidak tahu kalau sejumlah besar uang perusahaan telah menghilang? Uang yang hilang sebesar 2 triliun. Modal sebagian besar Maple Rain Real Estate langsung tiada. Saat Tuan Muda Nick mengambil alih Maple Rain Real Estate, perusahaan itu sudah menjadi perusahaan cangkang. Marco menyipitkan matanya dan pelan-pelan menceritakan hal ini. Aku tidak tahu, ucap Hendrik dengan datar. Hah? Kamu tidak tahu? Kamu sudah mentransfer modal Maple Rain Real Estate, tapi sekarang kamu bilang padaku kalau kamu tidak tahu? Seulas senyuman tersungging di bibir Marco sambil menahan diri. Aku tidak pernah mentransfer uang, aku juga tidak tahu uang sebesar 2 triliun itu. Hendrik menggelengkan kepalanya. Hendrik harap, kamu jangan tidak tahu berterima kasih. Kuberitahu kamu, sekarang aku sedang berbicara baik-baik denganmu, itu berarti ada yang masih bisa kita bicarakan. Kalau kamu memaksa aku bertindak, aku pasti akan membuatmu menyesal.
Marcus sangat emosi sampai urat-urat dahinya pun menonjol dan menatap Hendrik dengan murka. Hendrik kembali memejamkan matanya. Dia sama sekali tidak berniat menghiraukan Marco. Jangankan Marco, dia bahkan tidak memberitahukan siapa-siapa mengenai transaksi sebesar 2 triliun itu. Anggota asosiasi Valentino Empire tidak tahu, begitu juga dengan Kasman dan Dano. Bahkan Valentino sendiri pun tidak tahu. Hendrik adalah orang yang berdiri di sisi Tuan Besar Wijaya, seorang tokoh besar yang sangat berkuasa. Tuan Besar Wijaya juga mempercayakan Valentino kepada Hendrik. Bagaimana mungkin Hendrik adalah orang biasa? Hendrik mempunyai wawasan yang luas dan kekuatan yang sangat hebat. Valentino yang sekarang pun sepertinya bukan lawannya. Maka itu, Markov tidak usah berharap bisa mendapatkan apa-apa dari mulut Hendrik. Brengsek, kamu mau bicara atau tidak? Markov menjadi ganas, dia langsung meraih kerah Hendrik dan mencekik leher Hendrik. Kedua mata Markov yang merah seakan-akan ingin menelan Hendrik. Namun, Hendrik tidak takut sedikit pun, bahkan napasnya tetap tenang. Aku tidak tahu apa-apa tentang uang itu, ucap Hendrik dengan santai. Kamu? Marco menggertakkan giginya sampai mengeluarkan suara. 10 detik kemudian, Marco tiba-tiba tertawa. Marco pelan-pelan melepaskan Hendrik, dia berkata dengan penuh arti. Aku sudah mengerti. Kamu ingin tunggu setelah kamu keluar dari sini, kamu ingin menikmati kehidupan tuamu di luar negeri dengan uang yang kamu transfer itu, kan? 2 triliun cukup bagimu untuk digunakan selama bertahun-tahun. Rencanamu cemerlang sekali. Makanya, aku merasa kamu tidak mungkin begitu setia pada Tommy. Ternyata kamu mempunyai rencanamu sendiri. Marco mengira dirinya telah membaca isi pikiran Hendrik, jadi nada bicaranya terdengar sangat menyindir. Sedangkan Hendrik hanya menggeleng-geleng dan tidak menyaut Marco. Kamu tidak akan dapat menggunakan 2 triliun itu. Walaupun kamu punya 20 triliun sekalipun, kamu tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Kamu tidak akan dapat menggunakan sepeser pun. Beritahu aku di mana uang itu. Mari kita bagi 7/3. Aku mengambil 70%, sedangkan kamu 30%. Aku berjanji tidak akan membiarkan Tuan Muda Nick tahu akan hal ini. Nanti aku juga akan memikirkan cara untuk menyelamatkanmu dari tempat ini. Kemudian, kamu dapat menikmati sisa hidupmu dengan beberapa miliar itu. Bagaimana? Marco membujuk secara halus, dia bahkan menawarkan untuk membebaskan Hendrik. Namun, Hendrik tetap tidak menyautnya. 6/4. Aku 60%, kamu 40%. Tawar Marco lagi. Hendrik masih juga tidak membuka mulutnya. Bagi 2. Ini adalah tawaran terakhirku. Kita masing-masing akan mendapatkan 1 triliun. Setelah itu, aku akan memikirkan cara untuk meyakinkan Tuan Muda Nick agar melepaskanmu. Hendrik, kamu pintar, jadi seharusnya kamu tahu tidak peduli berapa banyak uang yang kamu miliki. Kamu tidak bisa memilikinya kalau kamu mati. Kalau aku mengurungmu selamanya, apa yang bisa kamu lakukan meskipun kamu mempunyai 200 miliar? Kata Marco sambil mengernyit dan menatap Hendrik. Semua uang Meporain Real Estate digunakan untuk zona pengembangan kota Arteria. Aku tidak menyembunyikannya untuk kepentinganku sendiri, ujar Hendrik dengan serius. Pelak! Marco langsung naik darah dan menampar Hendrik. Hendrik baru saja ditampar, tapi dia tidak marah sedikit pun. Dia justru menatap Marco dengan tatapan mengejek dan kasihan. Walaupun anjing gila sedang berkuasa dan bisa menindas orang karena majikannya yang kuat, dia selamanya hanyalah seekor anjing gila. Dia selamanya tidak bisa menjadi tokoh besar. Selain itu, waktu anjing gila ini akan dipukul mati pun sudah tidak jauh. Di mata Hendrik, Marco yang sekarang adalah orang mati. Untuk apa Hendrik emosi dengan orang mati? Marco mencengkeram leher Hendrik lagi. Dengan nada penuh ancaman, dia berkata, "Aku akan memberikanmu kesempatan terakhir. Katakan atau tidak." Begitu dia mengatakan itu, Marco mengeratkan genggamannya dan mencekik leher Hendrik dengan kuat. Hendrik pun menjadi kesulitan bernapas, wajahnya juga memerah. Akan tetapi, dia tidak membuka mulutnya untuk meminta ampun. Kalau kamu tidak memberitahuku hari ini juga, aku akan mencekikmu sampai mati. Percayalah, aku berani melakukannya. Mata Marco menatap lurus ke Hendrik, genggamannya semakin erat. Tepat pada saat ini, ponsel Marco tiba-tiba berdering. Marco melihat Hendrik dengan penuh kebencian, lalu mengangkat panggilan. Pada saat ini, tidak ada yang akan menelponnya selain Nick. Marco tidak berani terlalu lama mengangkat panggilan Nick. Ya, Tuan Muda Nick. Aku pergi mengantar makanan Hendrik. Kalau dia mati kelaparan, akan sulit untuk menjelaskan kepada keluarga utama. Bab 854 kartu truf. Baik, Tuan Muda Nick. Aku akan kembali sekarang juga. Marco mengangkat panggilan, berbicara sambil mengangguk dan membungkuk. Setelah selesai, dia baru mengakhiri telepon lalu memasukkan ponsel ke kantongnya. Sikap Marco yang seperti budak tadi benar-benar bertolak belakang dengan Marco yang sebelumnya. Hendrik tertawa sinis. Kamu benar-benar memiliki potensi menjadi anjing. Hah? Hendrik, apa kamu mau membuatku ketawa sampai mati? Pada zaman sekarang, di mana orang bersedia melakukan apa saja agar bisa menjadi orang kaya, kamu berani-beraninya memandang rendah diriku. Walaupun aku hanya seekor anjing, aku bisa makan dan minum apa saja yang ku mau, pergi ke seluruh penjuru kota Neo dengan mobil mewah, di mana-mana aku juga akan diperlakukan sebagai tamu kehormatan. Kalau kamu, bagaimana dengan hari-harimu? Kamu sudah berbulan-bulan tidak melihat langit. Bahkan makan dan minum saja, kamu harus mengandalkanku. Kehidupan pengemis saja jauh lebih baik darimu.
Katakan padaku, dari mana asal kepercayaanmu itu sampai kamu berani menyebutku anjing? Marco mencondongkan tubuhnya. Dia melepaskan maskernya dan menunjukkan senyuman sinisnya kepada Hendrik. Hendrik juga tidak menjawabnya, dia hanya menatap Marco dengan kasihan. Seakan-akan dia merasa Marco sangat patut dikasihani. Berhenti menatapku seperti itu. Ada yang mau kuberitahu kamu. Tuan muda Nick sudah mau mendapatkan Angel, istrinya Tommy. Hah? Marco tertawa terbahak-bahak. Raut wajah Hendrik langsung berubah, dia pun menatap Marco dengan tajam. Kemarin aku sudah bilang padamu, kan? Angel ternyata tidak mati, tapi Tommy tidak bisa kabur. Semua ini adalah takdir. Dari awal Tommy seharusnya sudah mati. Setelah Marco mengatakan itu, dia berbalik lalu pergi. Kalau Nona Angel terluka sedikit pun, aku jamin kalian akan menyesal. Hendrik tiba-tiba berdiri, matanya yang tajam tertuju pada Marco. Marco pelan-pelan berhenti dan berkata, "Tunggu, apa hakmu mengatakan itu? Orang yang banyak berdosa pasti akan dihukum langit," kata Hendrik. "Hah? Kalau begitu, aku mau melihat apakah langit akan menyambarku dengan petir dan membunuhku." Marco terus-menerus tertawa sinis selalu dia menutup pintu ruangan. Sebentar lagi kamu akan dihukum." Hendrik mengepalkan tangannya erat-erat, tatapannya terlihat sangat menyeramkan. Hendrik melirik ke arah jam dinding, setengah jam telah berlalu. Dia tidak bisa menelpon Arvin lagi. Apakah terjadi sesuatu pada Chris? Gumam Hendrik dengan kening berkerut. Walaupun Arvin belum selesai berbicara, dari awal kalimatnya, Hendrik tahu pasti telah terjadi sesuatu pada Chris. Maksud Arvin sepertinya adalah Chris telah terjebak dalam muslihat musuh. Tidak mungkin. Kalau terjadi apa-apa dengan Chris, bukankah itu berarti 2 triliunku menjadi sia-sia? Sudah lama sekali mereka tidak menghubungi kami. Jangan-jangan telah terjadi sesuatu juga dengan mereka. Semakin Hendrik memikirkannya, hatinya merasa semakin gelisah. Apa yang dikatakan Marco benar. Dulu, begitu Hendrik melihat Valentino telah kehilangan kekuasaannya, Hendrik mentransfer keluar sebagian besar modal Maple Rain Real Estate. Kemudian, melalui cara rahasia, dia mentransfer uang tanpa meninggalkan jejak. Nick adalah orang yang tidak berguna, jadi dia tidak mengerti apapun tentang bisnis. Ketika Nick melihat uang Maple Rain Real Estate sedikit, dia mengira manajemen Valentino buruk. Padahal sebenarnya, uang tersebut sudah diambil oleh Hendrik. Hendrik tidak memberitahu siapa saja mengenai kartu truf kuat ini. Hanya beberapa orang yang tahu akan hal ini. Salah satunya adalah Mario Laki, tuan muda keluarga Laki Kota Neo. Semua ini karena Hendrik menyerahkan uang tersebut kepada Mario. Dulu ketika Valentino berkembang di Kota Neo, Mario termasuk salah satu orang yang telah mengikuti Valentino dari awal. Setelah mengalami banyak kejadian, kesetiaan Mario pun sudah teruji dan diakui oleh Hendrik. Selain itu, Hendrik juga sudah berkali-kali menguji Mario sebelum dia menjalankan rencananya. Dia melakukan ini karena Mario adalah orang tercocok. Hendrik pun menyerahkan uang tersebut kepada Mario dan yang lainnya. Hanya saja, kecuali saat Hendrik menghubungi mereka di awal, mereka sudah lama tidak saling berhubungan lagi. Sekarang bahkan telah terjadi sesuatu pada Chris. Hal ini membuat Hendrik sangat bingung. Jangan-jangan kartu trufnya tidak berguna. Semakin Hendrik memikirkannya, kepercayaan dirinya juga semakin merendah. Dengan banyak pikiran yang memenuhi kepala Hendrik, dia perlahan-lahan berbaring di tempat tidur, tapi dia tidak bisa tidur. Berbagai hal sedang terjadi di tempat-tempat yang berbeda. Di bawah suasana yang tampak tenang, justru ada arus yang diam-diam terus bergerak, menyembunyikan bermacam rahasia. Keesokan harinya, di kota Vero, Valentino baru saja selesai mandi, kemudian dia melihat ada panggilan telepon dari keluarga Lowe. Panggilan itu dari Henry Lowe. Memang tidak bisa menahan diri, kan? Valentino tertawa sinis. Dia langsung mematikan panggilan, kemudian mengeluarkan pisau cukup untuk bercukur. Kalau dia tidak bercukur dengan bersih, topeng yang dipakainya tidak akan melekat baik, maka orang lain akan menyadari keanehan dengan mudah. Setelah Valentino mematikan panggilan dari Henry Lowe, tidak sampai 5 detik kemudian, ponselnya berbunyi lagi. Tanpa melirik, Valentino langsung mematikan panggilan itu lagi. Henry yang sangat sabar menelpon Valentino sekali lagi. Kali ini Valentino langsung menekan tombol diam, kemudian menyingkirkan ponselnya. Terkadang, jadi orang itu harus bersikap arogan. Setelah Valentino selesai bercukur dan memakai topengnya, ponselnya berdering lagi. Kali ini adalah dari nomor tak dikenal. Seulas senyuman penuh arti tersungging di bibir Valentino, dia pun mengangkat panggilan tersebut sambil berjalan ke sofa. "Halo?" sapa Valentino dengan santai. "Tuan Lana, ini Hugo Lowe." Di ujung telepon, terdengar suara tua milik Hugo dan terkesan sangat pasrah. Valentino tersenyum penuh makna dalam hati. Tebakannya benar-benar tepat. "Tuan Besar Hugo, ada yang bisa kubantu?" tanya Valentino dengan nada suara yang sengaja terdengar curiga. Begini, pertemuan dengan Tuan Lanau semalam kurang menyenangkan. Jadi, aku ingin mengundang Tuan Lanau ke rumahku. Apakah Tuan Lanau mempunyai waktu?" tanya Hugo. Di seluruh kota Vero, hanya segelintir orang yang dapat bertamu ke rumah keluarga Lowe. Lebih jarang lagi kalau diundang secara pribadi oleh Tuan Besar Hugo. Setidaknya, ini pasti pertama kalinya Tuan Besar Hugo mengundang seorang pemuda seperti Valentino. Valentino langsung menolak. "Maaf, aku tidak punya waktu."
Hugo segera bertanya. Kalau begitu, kapan Tuan Lano mempunyai waktu? Aku juga tidak pasti. Sekarang aku sedang memiliki banyak urusan. Kita bicarakan ini lagi lain kali. Setelah itu, Valentino langsung mengakhiri panggilan, mengambil kunci mobilnya lalu berjalan keluar dari rumah. Sedangkan Hugo yang teleponnya baru saja dimatikan pun menghela napas, dia juga meletakkan ponselnya. Kakek, sudahlah. Apakah keluarga Wo tidak bisa bertahan tanpa dia? Bab 855 situasi di kota Vero. Kakek sendiri sudah menelponnya, tapi dia masih tidak tahu diri. Kata Ewek lalu mendengus. Henry juga merasa agak kesal. Dia sudah menelpon Valentino berkali-kali, tapi Valentino tidak pernah mengangkatnya. Orang berkemampuan pasti mempunyai temperamen masing-masing. Ini normal. Hugo justru tidak marah. Dia malah membela Valentino. Tapi keluarga kita tidak perlu begitu rendah hati padanya, kan? Erika masih merasa sangat kesal. Erika, kalau kita tidak mau bersikap rendah hati kepada Wanao, maka kita harus bersikap rendah hati kepada keluarga-keluarga seni bela diri itu. Sekarang, situasi di kota Vero semakin rumit. Walaupun keluarga kita mempunyai banyak anggota, kekuatan mereka masing-masing biasa saja. Bahkan anak paman keduamu merasa seni bela diri itu hanya omong kosong, mereka sama sekali tidak mau belajar. Kalau keluarga kita tidak bisa mendapatkan hasil yang bagus dalam kompetisi seni bela diri tahun ini, posisi keluarga kita akan jatuh lagi. Hugo menyipitkan matanya, nada suaranya terdengar berat dan khawatir. Kalau bukan karena alasan ini, tentu saja dia tidak akan bersikap rendah hati dan berinisiatif menghubungi Valentino. Namun, sekarang, demi masa depan keluarga Wo, dia harus berbuat demikian. Tapi, aku merasa sangat memalukan karena kita merendahkan diri kepada Wanao si pencundang itu. Ucap Eric sambil memanyunkan bibirnya. Itu karena kamu punya prasangka terhadap Wanao. Kita tidak usah bicarakan yang lain. Tapi, dari kekuatan dan karakter Wanao, semuanya berbeda jauh dari orang biasa. Kalau keluarga kita bisa berteman baik dengannya, kita akan beruntung. Percayalah pada kakek, aku tidak pernah salah menilai orang. Kata Hugo dengan sangat yakin. Eric ragu sejenak, lalu berkata. Jadi, sekarang, apa yang harus kita lakukan? Dia bahkan tidak mau menemui kita. Kita sama sekali tidak bisa membahas hal ini dengannya. Dia sedang kesal dengan kita, makanya dia bersikap sombong begini. Tidak apa-apa, kali ini kita tunjukkan rasa hormat kita kepadanya. Pikirkan cara agar hubungan kita dengannya bisa membaik. Kompetisi seni bela diri sudah dekat, kita tidak mempunyai banyak waktu. Hugo melambaikan tangannya. Setelah mendengar perkataan Hugo, Erika dan Henry saling menatap lalu mengangguk tanpa mengatakan apa-apa lagi. Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu. Selama 2 hari ini, keluarga Lo benar-benar sudah menunjukkan seluruh ketulusan mereka kepada Valentino. Mereka bahkan berinisiatif bekerja sama dengan grup Famas dan memberikan perusahaan keuntungan yang sangat besar. Ketika bisnis milik keluarga Lo mencari Wish untuk bekerja sama, Wish sampai tercengang. Keluarga Lo adalah salah satu anggota dari kalangan keluarga berkuasa tertinggi di distrik Haven kota Vero. Kekuatannya juga diakui sebagai yang terkuat. Entah itu koneksi, kekayaan, fondasi ataupun kekuatan ahli bela diri mereka yang tidak diketahui oleh orang biasa. Semuanya sangat kuat. Banyak sekali perusahaan yang memikirkan segala cara agar dapat berkenalan dengan keluarga Lo, tapi mereka sama sekali tidak mempunyai kesempatan itu. Namun, keluarga sangat berkuasa ini malah berinisiatif mencari Wish. Wish pun merasa sangat tersanjung. Arahan yang diberikan Valentino juga sederhana, yaitu menerima semuanya. Tidak peduli apakah itu kerja sama antara perusahaan atau hadiah mewah yang diantar, Valentino berpesan untuk menerima semuanya. Akan tetapi, dia tidak mengatakan yang lain. Aku akan menerima barang-barang yang kamu berikan, tapi aku tidak menjanjikan apa-apa. Hari ini, Valentino sedang berdiri di atap Rice Real Estate. Sekarang Rice Real Estate juga sudah diakuisisi oleh grup Famas dan menjadi bagian dari grup Famas. Valentino memegang pagar atap, sedangkan Wish dan yang lainnya sedang berdiri di belakang. Danu, Deska, Kasman dan Wish adalah anggota inti Valentino. Mereka berdiri terpisah di kedua sisi Valentino. Keempat orang ini merasa sangat emosional. Mereka mengingat dulu ketika Valentino hidup sangat susah di kota Vero. Waktu itu dia benar-benar tidak punya siapa-siapa. Selain itu, karena masalah identitasnya, dia bahkan kesulitan untuk bertindak. Namun, baru beberapa bulan berlalu dan sekarang Valentino sudah memiliki kekuasaan yang sangat kuat. Perusahaan-perusahaan kelas menengah sudah dikumpul, kekuatan mafia juga sudah disatukan, jaringan intelijen dan sudah berakar ke setiap sudut kota Vero. Bahkan keluarga Lo yang merupakan keluarga berkuasa kelas atas di distrik Haven juga bersikap sangat segan terhadap Valentino. Walaupun sekarang Valentino belum berada di puncak, identitasnya juga sudah termasuk luar biasa. Statusnya tidak bisa diukur. Dengan kemampuan Kak Valentino, aku tahu hari ini pasti akan datang. Tapi, aku tidak menyangka kalau hari ini akan tiba begitu cepat. Ujar Danu dengan gembira. Benar, benar! Wish dan yang lainnya terus mengangguk. Dulu, Valentino dapat membangun reputasinya di kota Neo karena bantuan kekuatan keluarga Wijaya kota Kamer. Namun, kali ini di kota Vero, reputasi yang dibangun Valentino tidak menerima bantuan keluarga Wijaya kota Kamer sedikit pun. Semuanya bergantung pada kekuatannya sendiri. Mengenai Wish, Danu dan yang lainnya, Valentino dapat membuat mereka mengikutinya dengan setia juga merupakan kemampuannya sendiri. Keluarga Lo menarik juga, mereka sudah mengantarkan banyak sekali hadiah.
kata Riz dengan tak berdaya. Semua orang juga berjalan ke tepi atap lalu menatap ke bawah. Di bawah gedung perusahaan, terdapat sebuah mobil sport yang bernilai 20 miliaran. Di dalam perusahaan juga terdapat banyak hadiah luar biasa. Di antaranya bahkan ada barang antik yang tak ternilai harganya. Semua barang ini diberikan oleh keluarga Low. Valentino sama sekali tidak menolak hadiah-hadiah tersebut. Dia menerima semuanya. Sepertinya sekarang keluarga Low juga sedang menderita. Mereka sudah memberi begitu banyak hadiah, tapi Tuan Muda Valentino sama sekali belum menghubungi mereka. Kasman yang tercengang sampai menggeleng-gelengkan kepalanya. Valentino meletakkan tangannya di belakang. Dia berdiri di atap sambil melihat pemandangan di depan dan bertanya. Beritahu aku tentang situasi setiap daerah. Danu melangkah maju, lalu menjawab Valentino. Kak Valentino, jaringan intelijen kita sudah memenuhi lebih dari 95% distrik Haven. Untuk 2 distrik lainnya, walaupun persentasenya tidak tinggi, jaringan intelijen kita juga sudah membentuk struktur yang besar. Beri aku waktu 3 hari, nanti aku pasti sudah selesai memenuhi strukturnya. Setelah itu, sekecil apapun kejadian yang terjadi di kota Vero, kita pasti akan langsung mengetahuinya. Valentino menganggukkan kepalanya. Danu sudah termasuk bekerja cepat. Bagaimana dengan Pak Riz? Tanya Valentino lagi. Dunia bisnis juga sangat penting. Kekuatan dunia bisnis pasti tidak bisa seperti Kasman dan yang lain yang dapat membuka wilayah baru dan melawan orang lain untuk Valentino karena hal yang penting dalam dunia bisnis adalah kekuasaan, bukan kekuatan fisik. Mereka tidak kuat secara fisik, tapi kekuatan mereka sama sekali tidak boleh diremehkan. Meskipun Riz tidak seperti Deska, asalkan dia bersedia menghabiskan uangnya, dia bisa memiliki banyak Deska yang bersedia melakukan apapun untuknya.